Oke, untuk hari ini targetnya kita akan mensimulasikan ya, mensimulasikan pelan-pelan gitu ya. Nanti saya minta ada volunteer gitu ya, yang ability cepat untuk pindah-pindah dari satu sheet ke sheet yang lain terkait dengan Excel gitu ya, supaya lebih karena simulasi kan supaya Anda bisa lebih nyakot sedikit ya, lebih sedikit terkait dengan apa yang disampaikan gitu. Kalau ada praktek secara langsung. Oke. Sedikit overview. Kembali lagi, intinya dasar penentuan nilai dengan menggunakan TCM adalah keterkaitan antara laju kunjungan gitu ya, atau tingkat kunjungan sebuah objek wisata dengan biayanya dan juga waktunya. Tentunya kalau bicara waktu di sini adalah waktu yang terkait dengan biaya gitu ya. Bisa jadi karena pengaruh waktu seseorang mengakibatkan dia spare time, pengorbanan terkait dengan apa yang seharusnya dapatkan sehingga harus dikorbankan. Atau kalau kerja harian, bisa jadi dia mengorbankan pendapat dia selama satu hari itu. Oke, atas perjalanan wisata orang-orang ya selama mengakses ya sebuah site berupa sumber daya alam ya, dan kita menyimpulkan dari perilaku individu itu terkait dengan biayanya gitu ya. Ingat, kita bukan state ya, artinya state preference, tetapi kita lebih mengungkap yang kita ungkap dari perilaku wisatanya. Perilaku terkait apa? Perilaku pengunjung terkait dengan pengeluaran individu yang mendatangi objek wisata itu. Dan ini merupakan nilai guna langsung dari sebuah objek wisata yang tidak bisa diekstraksi. Oke, kemarin kita sampaikan bukan state, kemudian kita lebih kepada benefit, manfaat, atau kalau kita kaitkan dengan suku konsumen, tentunya itu yang menjadikan seorang mampu mengorbankan lebih kepada sebagai gambaran benefit dari sebuah objek wisata gitu ya, bukan cost-nya. Karena kalau kita bicara value di properti kan juga begitu, cost itu sebagai proxy aja. Kemarin di awal sudah kita sampaikan proxy sebagai proxy. Jadi kalau di properti RCN itu kalau kita bicara reproduction atau replacement cost itu adalah sebuah proxy untuk menentukan sebuah value berupa properti bangunan. Itu juga ini kita tidak bicara biayanya, tetapi biaya itu sebagai proxy untuk mengungkap cerminan manfaat dari sebuah jasa wisata. Oke, use value. Kemudian kita melihat karena ini bicara objek wisata, berarti kita bicara demand kan gitu ya. Anda itu ada objek wisata yang dihargai dengan tiket masuk tertentu, kemudian Anda menginginkan untuk berkunjung ke sana. Artinya dengan harga tertentu apakah mempengaruhi demand Anda gitu ya. Nah, kita bicara biaya tertentu itu tidak semerta-merta hanya tiket. Kalau umpama Anda tinggal di sini kemudian Anda ingin ke Lovina gitu ya, ke Pantai Lovina untuk melihat lumba-lumba, tentunya tidak hanya bicara masuk di daerah wisata Pantai Lovina, tapi perjalanan mulai dari sini ini juga merupakan bagian dari yang mempengaruhi keputusan atau permintaan Anda untuk jadi atau tidak ke Lovina gitu ya. Sehingga kemarin sudah bicara function-nya itu dipengaruhi oleh travel, biaya perjalanannya, maupun time-nya. Nah, itulah yang akan menjadi best to access that site. Ingat, kalau bicara demand, maka slope-nya harus negatif. Nah, ini menjadi bagian penting ketika kita bicara seperti ini nanti. Ya.
eh, sudah saya sampaikan tadi kita menggunakan trip generation. Biaya di situ sebenarnya merujuk pada fungsi apakah biaya travel cost terkait dengan tiket masuk ataupun juga terkait dengan pengorbanan terkait waktu yang bisa dikonversi menjadi sebuah biaya gitu ya. Nah, fungsinya kemarin adalah travel cost dan sosioekonomi. Artinya kalau bisa jadi pendidikan tertentu, pendidikan Anda tertentu, misal university akan mempengaruhi kunjungan Anda ke suatu tempat tertentu. Gitu ya. Mungkin kalau anak SMA kisarannya nggak terlalu jauh. Gitu ya. Tapi kalau udah kuliah bisa jadi. Bisa jadi kalau penghasilan tertentu juga, ya penghasilan 10 juta per bulan ataupun 5 juta per bulan, tentu tingkat konsumsi dia terhadap barang-barang, misal wisata juga akan menjadi berbeda. Tentunya itu akan mempengaruhi tingkat kunjungan gitu ya. Nah, ini adalah sosioekonomi yang Anda pertimbangkan di dalam penilaian. Oke. Nah, persamaannya ada yang model linear, model semilog, kemudian ada inverse log. Yang sering digunakan adalah model linear. Dan kita akan bicara hari ini bicara yang linear gitu ya. Tidak bicara yang semilog. Biasanya kalau Anda belajar, nggak tahu di statistika diajari enggak ya. Biasanya penggunaan semilog kalau datanya ada yang bersifat jomplang, artinya jomplang kalau lainnya persentase, ada satu ukuran yang dalam rupiah murni sehingga lainnya 5%, 6%. Ini data satunya menjadi misal 10 juta gitu ya. Kan jumlahnya harus yang 10 juta tadi harus di-lock-kan dulu. Oke, dan ada juga yang inverse lock. Tapi hari ini kita hanya praktek yang menggunakan model linear gitu ya. Oke. Kalau pembentuk nilai gitu ya. Pembentuk nilai, apa sih pembentuk nilai? Komponen pembentuk nilai. Ini kalau properti aja deh. Lalu udah tingkat 3 aku ditanya. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Demand, utilities, scarcity, transferability, Pak. Oke. Nah, itulah kita udah tahu di sini kita bicara demand. Ada permintaan gitu ya. Kemudian ada utility. Nah, utility bentuk kegunaan dan biasanya merujuk pada benefit gitu ya. Manfaat yang bisa utilize dari sebuah objek wisata, dari sebuah properti kan gitu ya. Nah, kemudian ada scarcity dan transferability. Oke lah, scarcity jelas pembentuk nilai. Bicara transferability sebenarnya bicara juga di sana ada harga, ada daya beli ya gitu ya. Kalau Anda baca di bukunya Fanning maka tidak serta-merta hanya transferability tapi purchasing power menjadi bagian dari sebuah transferability. Nah, kalau kita bicara konsep value, properti lah gampangannya. Kalau Anda melihat sebuah aset tertentu, apakah value dari masing-masing orang itu sama? Kalau kita bicara benefitnya. Sehingga kalau dikuantifikasi menjadi angka, apakah sama satu orang dengan orang yang lain? Secara persepsi loh. Sama nggak? Sama nggak? Halo? Mbak Mika, mungkin sama nggak? Berbeda, Pak. Oke, berbeda. Berbeda artinya apa? Kita melihat manfaat, kegunaan, utilitas, benefit dari sebuah properti itu berbeda gitu ya. Berbeda. Nah, apa yang menjadikan perbedaan? Tentunya tadi benefitnya,
Nah, kalau kita melihat ke sini, bisa jadi ini bicara travel cost gitu ya. Yang kotak ini travel cost, teorinya kan kita jadi surplus konsumen. Mencari area inilah yang menjadi bagian value. Misal kalau harganya pamannya tiketnya 5.000, misal di titik ini ada 5.000, maka inilah batas minimal tiket yang harus dipenuhi. Gitu. Artinya kalau kita bicara harga semakin murah di sini kan segini ya, di atasnya harga menjadi segini, ada segini. Ya itu kalau tiketnya terserah, sukarela. Mulai dari harga 1.000 ada pengunjung di sini, harga 2.000 ada. Tetapi kan biasanya ada tiket masuk. Kita bicara tiket masuk, antara yang datang dari Jakarta, antara yang datang dari Jawa, dari luar Jawa, namanya di sini tiket masuk 5.000. Total seluruh pengunjung yang kita ketahui dari dan hanya mendasarkan pada tiket masuk, relevankah untuk menggambarkan value dari sebuah objek wisata? Jawabannya. Nah, atau kan di sini harga tiket 10.000. Seluruh enggak kan? Kenapa yang menjadikan enggak? Karena masing-masing orang mempunyai tadi persepsi atas benefit dia. Makanya yang datang dari Bali mungkin ngoyo banget ya, sangat jam ya itu. Sehingga apa? Kalau kita hanya mendasar pada tiket masuk di sini, tidak relevan untuk menggambarkan value. Karena seorang sama segini. Sehingga kita melihat pada benefit kenapa yang mendorong dia datang ke sini gitu ya. Tentunya tidak hanya sekedar pada batasan cost. Maka kita melihat benefitnya sebenarnya pada posisi inilah. Maka bisa jadi ketika kalau penggambaran tiketnya semakin naik gitu ya, maka tingkat kunjungannya juga akan semakin kecil. Atau dengan bahasa lain kalau terkait dengan perjalanan wisata, ketika orang mengorbankan semakin lebih karena ada biaya perjalanan, karena ada konsumsi makan dan minum, ada waktu yang dia korbankan, maka bisa jadi tingkat laju kunjungannya semakin berkurang sesuai dengan di sini biaya yang dia keluarkan sebagai tambah maksimal tingkat pembayaran yang bersedia dia bayar gitu ya untuk bisa mengakses menikmati objek wisata ini sampai pada suatu titik di sini. Maka kemudian di sinilah yang kita menjadikan surplus konsumen gitu ya sebagai area yang harus kita hitung untuk menggambarkan value dari properti ini atau sebuah properti objek wisata. Oke ya. Oke. Nah, kita akan menggunakan ini. Nah, rumusnya nanti ketika bicara surplus konsumen, terutama yang individual, kita akan menggunakan yang ini. Laju surplus konsumen per kunjungan, dan kita gunakan ini. Jadi rumus ini yang kita gunakan ketika menggunakan individual. Oke ya. Nah, kalau menggunakan zona, nanti di sini. Kita menggunakan rumus ini yang berdasar dari rumus integralnya gitu ya, ada ya. Karena kalau dulu Anda belajar mungkin matematik integral itu bisa digunakan untuk mengukur area. Oke. Yang pertama, simulasi zona travel cost method. Oke, ini sederhana. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan responden atau tidak melakukan pertanyaan pada responden. Tetap kita mempertimbangkan responden terutama untuk mengungkap terkait dengan biaya mereka. Tetapi berapa jumlah laju kunjungannya untuk memprediksi nilai, karena kita nilainya didasarkan pada tingkat kunjungan tertentu yang dipengaruhi oleh biaya perjalanannya, maka ketika menentukan berapa besarnya kunjungan itu dipengaruhi oleh data sekunder. Ya. Kita menduga gitu ya, menduga berdasarkan data populasi dari suatu daerah tertentu yang mewakili pengunjung yang pernah datang ke sana pada tahun sebelumnya, kemudian kita ingin duga berapa total kunjungannya.
untuk menentukan nilainya. Oke, pertama data sekunder, di sini ada data populasi, data tingkat kunjungan tahun lalu, dan informasi singkat terkait pengunjung, terutama terkait dengan biaya. Oke, jadi biayanya bisa time, bisa peningkatan biaya. Pertama, Anda suruh membuat zona dalam bentuk konsentrik gitu ya, kayak gini. Zona area. Tentunya kalau gimana Pak caranya gitu. Ya, kalau kita kaitkan dengan analisa pasar properti, Anda dari concentric zone kemudian ada beberapa teori kan di sana ya. Misalnya kalau mall bisa menggunakan rumus gravitasi Newton kayak gitu ya, yang menarik gitu. Itu tekniknya kalau dalam penelitian kita ya bisa menggunakan itu. Tapi kalau punya ada data sekunder, ya kita bisa menggunakan data sekunder itu. Oke, collect number of visitor tahun lalu gitu ya. Ada juga Pak, boleh enggak? Kalau ternyata punya data lengkap nih Pak 5 tahun dan ternyata relatif terdistribusi normal sehingga Anda menggunakan data rata-rata, ya sah-sah aja. Kalau penilaian kan sah-sah aja gitu ya. Kalau nggak fluktuatif. Ini kalau di sini disampaikan last year gitu. Karena apa? Kalau Anda ke penilaian bisnis bisa jadi ketika melakukan proyeksi kadang tidak mempertimbangkan periode tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Keyakinan penilai bahwa tahun lalu lebih mencerminkan kondisi masa depan itu ya sah-sah aja, sah-sah aja. Teori banyak yang seperti itu. Jadi balik lagi kalau kita bicara penilaian ya balik lagi ke Anda. Calculate visitor rate artinya kita nanti menentukan berapa tingkat rata-rata, bukan, tingkat kunjungan dari masing-masing zona. Setelah kita mengetahui data dari masing-masing zonanya, pengunjungnya kemudian kita clustering ini pada kelompok zona mana. Bisa jadi kalau dari Pondok Aren, dari Ciputat Timur, Pondok Kacang, oh Anda ini dari Tangsel, Anda membuat Tangselnya aja sebagai zonanya kan gitu. Tapi kalau nasional bisa jadi nanti masuknya Jawa Banten gitu ya. Ternyata ada yang Tangsel, Ciputat Tangsel, ada lagi yang dari Banten, ada dari Lebak. Oh ini masuk Banten, tergantung Anda banyak. Oke, kemudian estimation relation between visit and travel cost using more or less refined econometric model. Ya, intinya Anda buat model persamaan garisnya gitu ya. Persamaan modelnya, kemudian Anda buat demand function-nya gitu ya. Nah, nanti kita menggunakan berdasarkan regresi sederhana tadi gitu ya. Construct the demand function for average visitor by adding the hypothetical entrance fee and calculating the number of visit from each zone. Jadi setelah Anda punya persamaannya, kemudian Anda membuat asumsi beberapa biayanya, ya, untuk mengukur jumlah kunjungan dari setiap zona, gitu ya. Terakhir Anda buat consumer surplus-nya. Ini contoh soalnya, oke. Udah pada punya belum ya soalnya ya? Kalau enggak saya share di WA itu ya. Oke, udah diterima? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke, udah diterima ya. Intinya di situ ada suatu objek wisata berupa kawasan pantai, asumsinya tujuannya cuma ke pantai itu, objeknya juga cuma ada pantai, berdasarkan data itu per tahun itu rata-rata 30.000 kunjungannya. Nah, kunjungannya dari berbagai negara. Contoh di sini kebetulan
Ada yang dari Eropa, ada yang dari Afrika, gitu ya. Di Afrika pun ada di berbagai daerah. Tentunya kembali lagi Anda membuat berdasarkan data itu Anda harus buat region-nya. Mungkin Eropa, Afrika dibagi apa sama apa. Dan di situ sudah ada di Excel-nya, tinggal nanti Anda mentabulasikan dari responden keberapa. Ini orang mana? Itali. Oh Italia ada 2 gitu ya. Kongo, oh Kongo ada 2. Oh tapi Kongo sama Itali ini zonanya harusnya beda nih. Satu Afrika, satu Europe gitu ya. Dan tentunya biaya perjalanannya berbeda. Nah, Anda tadi hitung berapa jumlah masing-masing kunjungan dari tiap-tiap zona berdasarkan data itu. Oke, terdapat suatu kegiatan yang dihadiri oleh beberapa pengunjung. Datanya sudah ada di Excel. Oke, peneliti mewawancara setiap kita menghadiri kegiatan saatnya Anda biaya travel cost-nya itu sudah diwawancarai sehingga ketemu segitu. Artinya kalau saya cerita, Bapak konsumsi selama di sini beli apa aja, tiket masuknya berapa, kemudian biaya perjalanan ke sini berapa, itu semua sudah menjadi satu bagian. Oke, kemudian data statistik ketahui populasi penduduk negara, karena kita nanti ketika mempertimbangkan terkait dengan average travel cost-nya, kita juga mempertimbangkan berapa persentase kunjungan dari masing-masing daerah itu jika dikaitkan dengan populasinya. Jadi kita pendudukannya dari sana. Oke, langkah pertama, Anda menentukan jumlah visitor berdasarkan kesamaan zona, gitu ya. Tadi yang Eropa gitu, atau kalau Banten gitu, atau mungkin karena ini sifatnya kecil hanya kabupaten ya mungkin per kecamatan bisa jadi objeknya hanya dikenal di kabupaten itu ya, dan kunjungannya rata-rata di kabupaten itu. Data sekunder dari pengelola cuma di kabupaten itu Anda gunakan. Kemudian Anda hitung berapa jumlah visit tahunan dengan berdasarkan zonanya itu. Di sini visit di zona itu ada suatu zona gitu ya, terkait dengan perkalian antara pengunjungnya dengan prosentase antara populasi jumlah pengunjung di zona itu dibagi dengan populasinya gitu ya. Anda cari data itu, kemudian Anda buat estimasi persamaan garisnya, artinya persamaan permintaannya, kurva permintaannya ya nanti. Tentunya kita meregres nih. Meregres, slope-nya harus yang negatif. Regresnya lebih apa? Tingkat kunjungan dengan biaya, ya, dengan cost di zona itu. Oke, setelah ketemu itu, nanti kita juga menentukan co-price. Co-price rumusnya alfa dibagi beta. Alfa dan beta minus alfa dibagi beta. Dari mana? Dari hasil regresi persamaan garisnya. Tentukan Co. Co apa? Co. Ini adalah biaya maksimal ketika tingkat kunjungan menjadi 0. Tingkat kunjungan menjadi 0. Oke, ini rumus untuk mencari surplus konsumen. Nah, kita menggunakan surplus zone diturunkan, maka rumusnya menjadi yang ini. Nanti kita gunakan customer surplus atau surplus konsumen pada zona tertentu merupakan perkalian antara ini. Alfanya udah kita hitung tadi dari regresi ini kali biaya maksimal ditambah setengah beta. Beta itu koefisien X1. X1-nya berarti terkait dengan biaya gitu ya, travel cost tadi, karena kita meregress travel cost-nya, kali Go kuadrat, kalikan A kali C di zona itu, ditambah setengah beta kali C zona itu dikuadratkan. Nanti di soalnya rumusnya sudah saya tulis gitu ya, sudah saya share. Nah sekarang, siapa yang mau jadi volunteer?
Oke, yuk. Kalau saya praktek ke biasanya udah nanti baru dicari, rumus-rumusnya dari mana nih, angkanya dari mana. Bisa aja sebenarnya. Oke, siapa yang volunteer? Share Excel-nya tadi. Ayo, ditunjuk atau ada volunteer? Mbak co-host, siapa Mbak? Kemenangan saya serahkan ke co-host, sudah yang milih. Ayo. Kalau lama ya lama ini, nggak selesai nanti sehari. Oke, ayo. Mbak siapa tadi? Berdua. Mbak Irensi, mana Mbak Irensi? Hadir, Pak. Ya tunjuk Mbak. Kan co-host. Silakan tunjuk. Sesuai tanggal aja ya, Pak. Oke, terserah. Hari ini tanggal 5, berarti Oke. nomor urut 5, Pak. Oke, nomor urut 5 siapa? Saya, Pak. Oke, Mas. Share Excel-nya tadi, Mas. Arif ya Barokah. Baik, Pak. Belum diizinkan. Oh ya, Mbak. Ya. Dijadiin coach juga, Mbak? Atau harus saya? Nomor 5. Oke. Gantian, Mas. Udah haus. Udah. Apakah sudah lihat? Udah kelihatan ya? Ya, Pak. Oke. Kok saya belum lihat. Oke, silakan. Di situ ada database terkait dengan data sekunder maupun data dari responden terkait data kunjungan gitu ya. Baik dari beberapa negara, ada Kongo, Lebanon, Syria, Ivory Coast, Benin, Italia, Burkina Faso, ada 2 orang berarti. Kemudian berapa sih total biaya yang dikeluarkan untuk menuju objek wisata pantai itu, dan populasinya dari masing-masing negara. Ya, di populasi dari masing-masing negara. Oke, tentunya kembali Anda tadi harus membuat sebuah zona, kan gitu ya. Sebuah zonanya adalah sesuai dengan hukum yang sama gitu ya. Ya macam-macam, umumnya berkaitan dengan teritori, wilayah. Maka sudah ada di situ. Oke, Mas, buka zona itu, Mas. Yang tadi benar. Nah, ini sudah. Artinya Anda sebagai penilai sudah menentukan tuh zonanya di seed zone. Seed zone. Nah, itu. Jadi kelompoknya Oceania itu Mauritius, Madagaskar, Oceania Sentral Afrika, Angola, Kamerun, Sentral Afrika, dan lain sebagainya. Ada 5 kelompok kalau nggak salah, 5 zona yang Anda bagi. Nah, dari data tadi masukkan dalam tabulasi zoning. Yang zoning. Nah, Anda isi responden pertama dari Lebanon. Artinya apa? Lebanon, Belgia, Italia, Maroko, itu Europe median. Itu masuk di Anda zona sana.
Berapa travel cost-nya sesuai datanya Anda isi. Ayo, Anda isi. Oke, yang lain tolong diikuti. Silahkan Anda isi travel cost-nya berapa aja. Kuncinya di angka observation-nya ya Mas, 3, 2, 6, 7 itu nomor urut dia. Jadi dilihat aja di nomor urut. Dan populasinya Anda masukkan. Ya, jadi Anda udah tahu data tahun lalu pengunjungnya dari mana aja gitu ya. Kemudian Anda melakukan survei, dapat data, nah dari data itu Anda kelompokkan. Oke, udah? Oke. Oke ya, udah ya. Oke. Oke, suara saya putus-putus nggak? Jelas ya. Oke, setelah itu baru Anda hitung average travel cost-nya dari masing-masing zona. Sama rata-rata populasi dari masing-masing zona. Termasuk rata-rata kunjungan dari masing-masing zona. Berarti di bawahnya atau Di ini aja deh biar gampang. Ini aja Anda buat sheet nambah row dari setiap perbedaan zoning.
Oke, Maroko, Senegal itu kasih batas. Ya, Pak. Gitu ada sih. Nah, gitu. Nah, Anda itu. Average. Oke. Oke, 977. Oke ya, kita cari data berapa rata-rata travel cost dari masing-masing zona, populasi dari masing-masing zona. Oke, sebelum dilanjutkan, coba terkait dengan populasi, kalau pengunjungnya Itali ada 2 orang, apakah populasi Itali di negara itu menjadi 112? Oh iya, Pak. Ya, oke, hati-hati. Bagus. Berarti aduh, Halo, saya kok putus-putus ya dengarnya. Saya izin up ya, putus-putus soalnya. Oke, jadi Anda menentukan berapa travel cost. totalnya juga ya. Ya, totalnya sih Mas sama minnya. Tapi kalau total ini tidak mempertimbangkan yang average tadi ya, dari yang data asal. Oh, iya. Minnya yang di bawah sini juga min untuk seluruh pengunjung. Total pengunjung, dan minnya juga. Udah? Sebentar. Salah nggak apa-apa ya, artinya Anda tahu kesalahannya di mana. Nanti saya akan share hitungan saya. Tapi substansi Anda tahu. Kita menentukan apa? Surplus konsumen. Gitu ya. Surplus konsumen di langkah-langkahnya dari mana? Pertama, menentukan zoning, kemudian membagi zoning berdasarkan kesamaan daerah asal. Kemudian datanya Anda masukkan, travel cost-nya berapa, populasi dari masing-masing zona. Dan kemudian Anda cari average-nya. Total
terus total terus Mas, mana mas? Oke, serta saya Oke, ya. Oke. Nah, sekarang Anda tentukan berapa rata-rata kunjungan dari masing-masing zona. Rata-rata kunjungan masing-masing zona. Ya, rata-rata kunjungan masing-masing zona. Total data kan 26 tuh ya. Nah, per zonanya ada berapa? Kalau contoh di situ ada Kamerun, Kongo berarti 3. Berarti 3 per 26. Nah, mulai isi ini. Euro Ahmed. Kalau cara mudahnya sih tinggal aja di Euro median itu kasih 1 nanti totalnya di bawah dibagi dengan yang Sahelnya 0000 gitu. Sahel. Pak, ke atas. Kan ada 20 tuh zona di kolom F, G, H, I, J gitu ya. Ya. Nah, satu caranya tabulasi data aja. Yang F itu tulis 1 gitu ya. Itu Sahel itu tulis 1 ya. Euromed itu maksudnya. Oke, kita mencari yang kalau di slide PPT tadi calculate the number annual visit tiap zone. Nah, tiap zone-nya tadi kita lihat rata-ratanya dulu. Jadi berapa visitor di zona itu. Sehingga gampangannya gini. Euro medianya ada berapa pengunjung? 4.885 total. Pengunjungnya. Pengunjung respondennya cuma 5. Oh iya. Ya kan? Nah, itu 5 dibagi dengan total observation. Observasinya ada berapa? 26 kan? Nah, itu untuk media. Jadi untuk mengetahui berapa proporsi visitor dari zona itu untuk keseluruhan pengunjung yang menjadi observasi Anda, gitu ya. Oke, udah ketemu semua? Berapa itu? 11 tahun. Kalau manual gini Mas, dari E5 tulis 111. Nah. Ya. Iya. 5 dibagi 6.
Terus begitu. Yang nggak bingung, yang Sahel di sebelah Sahel aja. Jangan di situ. Ini ngambilnya nanti. Oke. Seperti ini atau Oke, udah ya. Jadi kita tahu tadi soal ada data kunjungan tahunan itu 3.000. Kemudian Anda tahu juga asal zonasi dari masing-masing pengunjung. Sekunder seperti itu. Nah, kemudian Anda melakukan observasi untuk mengetahui berapa jumlah zonasi gitu ya, berdasarkan observasi di lapangan. Dari data itu kemudian Anda bisa mengetahui berapa total data sampel yang Anda gunakan, kemudian mencari rata-rata populasi dari masing-masing daerah, data sekunder populasi juga ada, dan data terkait dengan proporsi masing-masing zona dikaitkan dengan total observasi, rata-rata terhadap total observasi. Dan ini digunakan untuk apa? Untuk menyusun berapa jumlah visitor. Padahal kita tahu kan, visitornya tahun lalu itu 3.000. Maka data-data ini kita gunakan untuk menduga visitor dari masing-masing zona sehingga totalnya tetap 3.000. Nah, data itu nanti akan kita gunakan jumlah visitor maupun populasi dan juga travel cost-nya terkait untuk menentukan besarnya, untuk menentukan kurva permintaannya, gitu ya. Oke, ke sheet selanjutnya, Mas, annual visit. Tadi annual visit-nya kan 3.000, ya kan? Visitor per zone tadi sudah ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4, yang totalnya harusnya 26 kan itu ya. Yang visitor per zone itu ada 5, yang Europe, Sahel 4 gitu ya. Afrika West 11. Share visitornya itu adalah porsi tadi. Itu adalah observasi dengan total sampel. Oke. Ada isi, ada datanya kan? Visitor zone 5, 4, totalnya 26. Share visitor itu data yang Anda hitung tadi, yang rata-rata tiap zona. Nah, masukkan, Mas. Itu ya, 11,23. Oke. Betul.
Fisikal program. Jumlah fisikal. Itu yang 5, itu yang 5. Europe kan cuma 5. Itu yang 5. 5. Totalnya harusnya 2. Ini nggak diisi nggak apa-apa sih. Oke, pokoknya isi aja. Oke, atas ya. Nah, kita data sekunder tadi berapa terkait dengan kunjungan tahun lalu per tahun? Data sekunder. 3.000 kan di soal? Iya, Pak. Oke, yang V-nya 3.000. Jadi V-nya tulis 3.000. Itu selurusannya rumus itu tulis 3.000. Iya. Number visitor, annual number visitor. Ayo, number visitor. Iya, Pak. Ya udah, itu juga apa-apa. Tapi itu yang data sekunder kita tahu bukan observasi ya. Kita tahu bahwa data kunjungan per tahun itu adalah 3.000. Nah, untuk mengisi number of visitor itu totalnya nanti harusnya 3.000 karena pendugaan kita tetap menggunakan tahun lalu, tapi berdasarkan observasi tahun ini berdasarkan kunjungan yang menjadi responden kita. Oke, jadi itu tinggal share visitor. Kita udah tahu tuh persentase proporsi dari masing-masing visitor sesuai dengan jumlah visitor. 1923 share visitor dikalikan dengan 3.000. Dari Ya, tadi nanti oke, semuanya begitu. Oke. Anda dolarkan supaya nggak gerak. yang business dolar. Oh. Oke. Iya. Oke, 3.000 apa 30.000? Sorry, soalnya apa? Sorry. 30.000, Pak. 30.000 ya. Maaf. Oke, yang lain udah bisa mengikuti sampai sini?
Kalau enggak, tunggu, nggak apa-apa. Oke, kita sudah pada langkah kedua menghitung annual visit berdasarkan zona gitu, yang kita duga berdasarkan data sekunder dan data observasi sejumlah 26. Oke, Europe jumlah pengunjung 5,7 5.769 dan seterusnya. Oke, udah semua? Oke, lanjut Mas ke sheet berikutnya. Nah, sheet berikutnya situ sudah ada number of visitor, tinggal dimasukkan aja 5769 dari data yang Anda hitung berdasarkan dugaan Anda totalnya 3.000 tadi. Kemudian populasi dalam million yang Anda sudah hitung tadi di depan ketika di zoning tadi terkait dengan rata-rata populasinya. Sorry, bukan rata-rata, tapi jumlah populasi dari masing-masing zone. Nah, itu populasi realnya otomatis itu dikalikan dalam jutaan. Kemudian menentukan berapa tingkat kunjungan, gitu ya. Tingkat kunjungan yang di kolom E, gitu ya, itu adalah apa? Tingkat kunjungan dari masing-masing zona berdasarkan populasinya. Jadi apa? Proporsinya berapa? Sudah ada kunjungan begitu, dari sekian populasi, berapa sih proporsinya? Anda bagi antara number of visit di kolom B itu ya, dibagi dengan kolom D atau kolom terkait dengan populasi real, total populasi. Yang ini ya. Oke, ya betul. Itu tinggal populasinya tadi berapa? Populasinya itu kah? Yang per zona. Populasi loh, itu Total. populasi. Oh ya. Populasi. Jumlah populasi penduduk. Populasi 95. 9. Oh Ya, ya. itu kan? Populasi realnya berarti Kalikan 1 juta. Kalau Anda bisa dapat realnya ya nggak usah kita buat populasi gini ya. Kalikan 1 juta. Kalau memang sudah dapat data yang murni jumlahnya koma sekian ya itu aja gunakan. Kalau enggak ya mau nggak mau, karena kalau kadang kalau data statistik itu biasanya dalam jutaan, dalam ribuan ya, artinya kita kalikan. P5. Oh. Seperti ini ya, Pak. Oke. Ya. Itu terus total travel average travel cost-nya Anda isi. Anda kan udah ngitung tadi di pertama kali. Ya. Average total cost.
dari masing-masing sumber. Oh, sudah Pak. Oke. Di jumlah. Ini udah? Udah coba Sudah Pak. Udah? Nah, sekarang teman-teman semua sudah mendapatkan data tingkat kunjungan. Kalau kita bicara persamaan garis untuk menentukan persamaan fungsi tripnya tadi, gitu ya, yang mempengaruhi apa? Yang dipengaruhi apa? Yang mempengaruhi apa? Yang dipengaruhi apa? Persamaan itu biasanya. Ayo. Yang dipengaruhi yang mana itu? Anda udah tahu visit rate sama average total cost. Mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi total cost, Pak. Oke, kan itu rumusnya kan harga. Kalau kita bicara konsumen itu kan konsumen yang mempengaruhi kan harga. Nah, harga itu di proksinya di sini adalah biaya sebagai proksi. Kan gitu. Kalau value biasanya proksinya harga. Kita bicara di sini proksinya adalah tadi cost. Berarti average total cost itu adalah Y atau X? X, Pak. Oke, X. Berarti Y-nya adalah visitor. Nah, artinya apa? Sekarang Anda buat persamaannya. Persamaan garis linear terkait dengan permintaan. Kurva permintaan. Oke. Ini belum ada data analisis. Coba datanya dibuka, Mas. Klik data. Itu yang pilihan data, bukan? Tetap di tempat tadi. Iya, data itu yang panel data. Yang formula, layout itu apa? Combo ya. Yang data dibuka dulu. Data analisisnya udah muncul belum? Belum ya? Coba Ini, Pak. Oh, udah. Data. Oke. Data analisis. Oke, apa? Regression. Oke. Oke. Nah, itu input rank Y-nya apa? Itu nilai Yang visit. average. Kunjungan. Mode E5, ya taruh di situ. Bukan. Yang visit rate, tingkat kunjungan. Nah, itu ke bawah. Oke. Input X-nya. X-nya tadi adalah biaya. Oke. Ya. Oke, itu udah nggak apa-apa. Koefisien levelnya 95. Itu sebenarnya kalau kita ingin ini ya, keyakinan tergantung dengan keyakinan kita. Mau tingkat alfa 5%, 10%, 1%. Umumnya 95. 95. Nah, output ring-nya Anda letakkan di mana? Hasilnya di situ, nggak apa-apa. Atau dipindah di situ, di bawah, terserah. Udah mau taruh situ, ya udah. Tekan OK. Nah, oke. Nah, ini ya. Nah, kita akan menggunakan data yang di sini aja. Artinya sebenarnya kalau kita bicara mau benar-benar statistik, maka harus kita lihat gitu ya tingkat seberapa besar. Kalau di situ kita lihat multiple R-nya 56. Itu ya.
seberapa kuat hubungannya gitu ya. Ya cuman 56%. Gitu ya. Cuman 56%. Kemudian dari data berarti kan kita bicara travel cost ya, teman-teman. Artinya apa? Ternyata hubungannya 50 kekuatan hubungannya 50%. Seberapa mampu variabel travel cost itu menjelaskan terhadap perilakunya si visitor, itu kita lihat dari adjusted R-square-nya gitu ya, 91%. Lumayan kan berarti gitu ya. Ya, yang lain dipengaruhi oleh apa? Ya bisa mungkin pendidikan dan lain-lain yang tidak kita pertimbangkan gitu. Karena kan fokusnya pada itu. Oke. Kemudian kita lihat di intercept-nya di situ bisa, artinya kalau melihat regression-nya gitu ya. Intercept-nya di situ ada 0,000287. Itulah konstantanya atau alfanya. Betanya oke, miring. Miring, negatif. Artinya apa? Semakin jauh gitu ya. Biayanya semakin tinggi, laju kunjungannya juga semakin menurun. Karena biayanya akan semakin besar. Kalau digambar nanti mesti akan menjadi miring. Gitu. Oke, kita gunakan dua angka alfa intercept maupun beta, koefisien dari variabel X1 yang merujuk pada travel cost untuk mengisi demand curve situ. Oke, angkanya tinggal Anda masukkan ke sana. Tadi rumusnya apa? Rumus lo yang di depan tadi? Rumusnya? Anda isi alfanya. Tadi kan rumusnya min alfa per beta. Untuk menentukan kok, kita mencari kok ini. Nanti baru kita hitung berapa. Pada titik biaya maksimal berapa yang menjadikan tingkat kunjungan menjadi 0. Oke, kita cari kok-nya dulu. Tinggal Anda masukkan itu alfa dan betanya. Datanya sudah ada? Sudah masuk angkanya? Min alfa per beta. Total. Ya, oke. Rumusnya minus alfa. Oh, minus alfa. Ya. Dibagi Per beta. beta. Ya. Ada kan rumusnya itu untuk dapatan kok. Oke. 4, 2, 4,238. Oke. Oke ya. Oke, lanjut kemudian ke consumer surplus-nya. Nah, sekarang kita gunakan data-data tadi untuk menentukan consumer surplus-nya. Ya, consumer surplus itu rata-rata per orang per kunjungan itu berapa. Kalau totalnya ya bisa kita ketahui. Oke, sheet berikutnya tinggal Anda masukkan kok-nya. Kok-nya kan sama tuh biaya maksimalnya. 4382. Iya. Oke, total. Oke, itu datanya sudah ada. 977, 400. Kemudian customer surplus itu rumusnya sudah ada. Kita yang menggunakan tadi untuk yang zona. Customer surplus zonasi sama dengan alfa. Alfanya tadi 0,0 berapa tadi, ditambah dikali kok-nya maksimal 4382, ditambah setengah kali beta. Beta berarti koefisien variabel X1. Hasilnya tadi sudah ada kan? Kali kok dikuadratkan. Hasilnya dikurangi alfa kali ini
CC-nya kan belum diketahui. Apa? Ini alfa kali CC, CC-nya belum diketahui. CC-nya? Dikurangi alfa kali CC kan. Ya. CC itu kan sama Pos CC di yang masing-masing zona. oh iya. CC-nya itu consumer surplus C itu ya. Kurangi alfa kali consumer surplus, iya, consumer surplus 6 di setengah beta C itu C2 itu kuadrat ya. Sorry, itu kuadrat kan sih? Sorry. Iya, itu kuadrat. Hati-hati. Kuadrat. Betul nggak ya? Ya, lanjut. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Tapi tahapnya saya berapa? Selisih dikit. Oke. Bisa jadi benar, tetapi bisa jadi angka-angka yang dimasukkan sebelum-sebelumnya itu ada yang salah. Gitu ya. Selisih dikit. Selisih dikit aja. Secara rumus mungkin benar. Ikuti aja rumus itu. CC itu kan customer surplus. Oke ya. Sebentar, Saya share di grup jawaban saya. Karena bisa dikoreksi bareng-bareng. Bisa jadi saya salah, bisa jadi Anda yang salah, bisa jadi salah semua. Artinya ketika memindahkan data, kurang teliti gitu ya. Ketika menentukan jumlah populasi, ngitung double, bahkan triple mungkin. Tinggal dicek aja nanti. Tapi konsep substansinya kita tahu gitu ya. oh blok alfa beta A50.
Oh. A sama B-nya harus dikunci tuh. Ya, Pak. 16. Sudah, Pak. Oke, tadi populasi PC-nya yang real Oh, yang real. Total CS. CSC. sekarang total CS-nya berarti customer surplus di zona itu dikalikan dengan populasi dari masing-masing zona. Total Ya, dikalikan dengan populasi dari masing-masing zona. populasi masing-masing. Zona. Berarti ngambilnya di Ya itu, masing-masing zona kan sudah ada itu 95 miliar gitu. Nah, itu benar. ini. Ya, populasi per zona kan itu. Berarti 2 aja ya, atau Iya. populasi. Oh. Oke. Apakah? Oke, terus di total berapa? Oh. Oke, itulah total customer surplus sekian juta US dollar. Average-nya berapa? Ada berapa tadi dugaan pengunjung kita berdasarkan tahun lalu? 30.000 ya, Pak. Ya, 60 itu bagi 30.000. Iya, total bagi Oh. 30.000. Total bagi 30.000 aja. Oh iya ya. Salah. Jadi rata-rata customer surplus per pengunjung itu 2011 US dollar. 2011. Oke ya. Oke, saya 2020. Nanti tinggal di cross check aja letak kesalahannya di mana. Nah, itu teman-teman kalau menggunakan zona. Artinya pertama kita menentukan harus tahu berapa data kunjungan tahun lalu per tahun, kemudian kita mengetahui dari mana saja kunjungan itu berasal, dan kemudian kita melakukan observasi berdasarkan survei di lapangan, gitu ya. Kita tanyai berapa travel cost-nya dari masing-masing responden, dan kita sesuaikan berapa populasi dari setiap daerah sesuai dengan daerah asal pengunjung itu. Kemudian kita bentuk zonasi bisa berdasarkan konsentrik tadi ya, dari daerah-daerah yang melingkupi daerah wisata itu gitu ya. Nanti kita bagi ya tergantung skala dia, apakah kecamatan, apakah kabupaten, ataukah nasional atau internasional, sehingga itu yang menentukan zona kita. Dalam kasus ini adalah menggunakan kasusnya objek wisata yang internasional gitu ya. Kemudian dari zoning itu kita dari data dan zoning yang sudah kita peroleh, kita susun, kita tabulasi untuk mengetahui berapa average total cost dari tiap zona, jumlah populasi real dari tiap-tiap zona, dan berapa proporsi
pengunjung dari tiap-tiap zona jika dibandingkan populasinya. Data-data itu kita gunakan di sheet teman Anda, coba Mas di sheet yang annual visit, buka annual visit. Nah, di situ kita masukkan data visitornya yang berdasarkan tabulasi tadi udah ketahuan, share visitor berdasarkan populasinya udah kita ketahuan, dan kita ingin menduga berapa jumlah visitor berdasarkan data sekunder kunjungan per tahun di tahun lalu untuk mengetahui proporsi jumlah visitor di tiap-tiap zona. Nah, kedapatan, datanya sudah ada, maka kita menentukan itu untuk menentukan kurva atau persamaan garis terkait dengan trip function-nya. Gitu ya. Nah, kita lengkapi datanya di situ. Data-data di atas dulu, jangan ke bawah, naik. Gitu ya. Trip function-nya kan sebenarnya jumlah kunjungan gitu ya, atau tingkat kunjungan dipengaruhi oleh total biayanya gitu ya. Tentunya kalau banyak pengunjung ya kita akan menggunakan rata-rata. Tadi sudah ada data number of visitor, kemudian ada populasi, kemudian kita hitung rate-nya dari tiap populasi itu dengan mendasarkan jumlah visitor dari tiap-tiap zona berdasarkan dugaan kita yang kita hitung sebelumnya dibagi dengan populasinya. Ketemu itu, kemudian average total cost-nya juga sudah kita dapatkan. Sehingga data visit rate dan average total cost-nya kita regress. Intinya, ya. Pak, itu bedanya ada yang di Afrika itu kan ada Congo di dua, Pak. Oke, Congo. Yang Congo bagian TC. Table. Yang population in million-nya, Pak. Yang total itu. Nah, itu 92. Sementara itu duanya itu Congo, 40-40. Nah, itu 40-40-nya di total atau cuma satu? Oh, enggak. Harusnya tetap satu. Mungkin ini yang menjadikan beda. Bedanya di sana, Pak. Ya kan, betul. Kalau nggak ditotalin jadi 2020. Betul. Terima kasih Mbak koreksinya. Jadi populasinya kalau responden kita dari dua negara itu ada dari satu negara ada 3 orang ya, populasinya kan tetap gitu ya, populasi negara itu. Bisa jadi di situ. Oke. Nah, itu kalau gitu harus regress lagi. Karena regressnya nggak otomatis. Bisa jadi di sana. Oke, silakan di-regress lagi gitu ya. Oke. Kita sampai jam berapa ya? Jam 4 toh? Iya Pak, jam 4. Cukup, insya Allah cukup. Sudah Pak, 2020. Sama ya, 2020 ya? Oke. Ya Pak. Oke, berarti start. Oke, lanjutkan Mas, sebentar. Lanjutin penjelasan. Tampilannya tadi sampai mana ya saya? Nah, ini kan, oke. Nah, di sini udah tahu, tinggal di regress. Tadi hasilnya yang terbaru. Sebenarnya kalau kita bicara statistik, nanti kalau buat tulisan mungkin ya yang KTTA, maka harus kita lihat multiple R-nya itu, terutama di R-square-nya gitu ya. Adjusted R-square-nya itu di sini kita lihat sebenarnya kalau melihat di sini dia cuma berapa persen tuh? 8% ya. Cuman 8% mampu menjelaskan gitu ya variabel X terhadap Y gitu. Berarti yang anggapnya 10 berarti yang 90% ini faktor lain yang belum dipertimbangkan gitu. Nah, kondisi seperti ini biasanya bisa dilakukan treatment dengan menambah
observasi, artinya data Anda mungkin kurang gitu ya. Oke, yang penting dari regresi itu kita lihat hasilnya ke bawah, intercept-nya gitu ya, untuk dan koefisiennya, itu koefisiennya harusnya negatif gitu ya, karena semakin jauh jaraknya maka biayanya semakin besar sehingga laju kunjungannya atau permintaan terhadap objek wisata itu menjadi turun gitu ya, sehingga kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah, itu kuncinya di situ gitu. Teori ekonominya kan seperti itu, slope kemiringannya harus negatif. Oke, kalau udah ketemu itu udah benar, oh minus, ya udah, kemudian Anda masukkan untuk menentukan CO itu adalah biaya maksimal yang menjadikan tingkat kunjungan ke objek wisata atau permintaan pada objek wisata itu menjadi 0. Rumusnya sudah ada tadi, minus alfa bagi beta. Oke, itu sudah, baru kita hitung customer surplus-nya gitu ya. Nah, rumusnya sudah ada di sana, tinggal Anda masukkan dengan meletakkan data CO, average, travel cost, kemudian customer surplus, kemudian dari masing-masing zona, kemudian Anda hitung populasi realnya sudah ada, dan kemudian total customer surplus adalah perkalian dari customer surplus dari setiap zona dikalikan populasi dari tiap zona. Totalnya adalah nilai itu. Jangan average cost customer surplus dari setiap pengunjung itu 2020. Kalau ini jawabannya udah sama dengan saya. Oke ya, 2020 60 63 ya. Kalau ini udah sama. Terima kasih Mbak. Siapa tadi ya yang koreksi? Ada yang Kongo tadi double account gitu ya. Oke. Itu ketika kita menentukan nilai sebuah sumber daya alam berupa jasa wisata dengan menggunakan travel cost method yang zona travel cost method. Nah, sekarang kita menggunakan individual. Perbedaannya sebenarnya kita tidak menduga kunjungannya berdasarkan populasi kunjungan, tetapi kita lebih mengedepankan kepada ya data individual gitu ya, benar-benar individual, sehingga penentuan jumlah sampelnya menjadi relatif penting. Kalau kita hanya statistik ngomong regress itu 30 data statistik, data sampel udah cukup gitu ya. Nah kan nggak seperti itu. Maka kalau kita bicara data bisa gitu, tapi kalau bicara penilaian silakan Anda. Ada yang penelitian Pak Asol menyatakan responden untuk CVM gitu ya, 250 sampai 500 dia untuk mencari data itu. Kalau menggunakan rumus Lovin ya tergantung dimasukkan alfa kita gitu ya dan sampel kita sehingga ketemu jumlah tertentu. Oke, stop share sekarang gantian Mas. Share screen. Oke. Kita akan ke ya ini. Yang kira ini. Oke ya. Kita lanjutkan ke individual gitu ya. Datanya jumlah respondennya adalah 60 orang gitu ya. Kemudian biaya perjalanan TC itu biaya perjalanan, edu pendidikan, pendapatan, income atau INC, umur, terus kemudian lama perjalanan, jam, sudah mempertimbangkan waktu, surplus konsumen, ke SK dengan rumus seperti itu. Intinya itulah data-data yang harus kita peroleh ketika survei. Sehingga ketika survei, maka kita cari itu jumlah kunjungan. Responden pertama pernah kunjung berapa kali? 4 kali, gitu ya. Total cost-nya berapa dia berapa kali? 50.000 edu dan sebagainya kita masukkan. Kemudian nanti kita cari berapa jumlah kunjungan responden dalam 1 tahun, gitu ya. Jumlah kunjungan responden dalam 1 tahun tadi 4, sehingga total kunjungan seluruhnya itu berapa sih? Ternyata di sini ketemu 490.
Nah, pendugaannya, rumusnya tadi sudah ada di PPT kita yang awal. Terkait surplus konsumen, kita menggunakan rumus yang ini. Gitu ya. Rumus yang ini. Yang di PPT yang tadi, yang ada tabel linear dan log linear. Kita gunakan yang linear. Oke, kemudian ini cara ngeregresnya tadi sudah pada bisa. Intinya ada data analisis. Kalau belum pernah menggunakan meregresi dengan Excel, bisa jadi data analisis ini nggak muncul gitu ya. Nah, kalau nggak muncul, silakan Anda munculkan dan sudah ada tutorial di YouTube gitu ya, ada regress. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Regressnya menggunakan regress yang ini berganda gitu ya. Tidak hanya linear sederhana, cuman X1, tetapi X1, X2, X3 dan sebagainya. Sehingga kalau bicara seperti ini sebenarnya anggap aja data yang dicontohkan di sini benar gitu ya. Tapi benar artinya sudah fit, modelnya udah pas. Nah, kalau udah bicara berganda maka harus ada uji-uji, asumsi macam-macam. Nah, itu udah dianggap clear gitu ya. Modelnya juga sudah fit gitu ya. Variabel itu apakah memang harus dipertimbangkan, asumsinya sudah fit. Oke, sehingga masukkan data biaya perjalanan, travel cost, income, jarak pendidikan, dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi visit, gitu ya, jumlah kunjungan. Oke, kalau regress, kalau pilih label, artinya ketika Anda membuat memilih data range, itu judulnya bisa ngikut gitu ya. Kalau ingin nanti hasilnya bisa muncul langsung buat pendidikan, jarak gitu ya. Ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung Windows-nya atau Excel-nya berpengaruh. Kemudian pilih keabadian level pada taraf 95%. Contoh di sini 95% berarti alfanya 5%. Anda yakin cuman 90% berarti alfanya 10%, atau Anda sangat yakin 99 berarti alfa 1. Tapi penelitian biasanya rata-rata 95 gitu ya. Kalau saya lupa ada kalau untuk kesehatan mungkin dia akan 99 gitu ya. Untuk obat mungkin dia akan 99 gitu ya. Karena apa? Wah, mereka sangat strict sekali gitu ya. Alfanya cuma 1%. Supaya apa? Loh, kalau namanya obat, nah, kalau ternyata 5% itu yang lebih. Kalau kegagalannya 55% ya bisa jadi orang bisa mati gitu ya. Oke, itu udah tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita gunakan untuk menghitung surplus konsumen berdasarkan jumlah kunjungan dan beta koefisiennya sudah ada. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, surplus konsumennya ada rumusnya di sini sudah ada tadi. Tinggal masukkan dikalikan dengan H4. Artinya harus dikalikan dengan koefisien. Min 107. Ini adalah koefisien dari X1. X1 itu apa? Travel cost. Yang ini nih. Oke ya. Oke. Coba saya share dulu soalnya. Nanti praktek. Siapa? Mas yang tadi, Mas, silahkan tunjuk. Yang tadi mengerjakan, silahkan tunjuk temennya. Yuda. Apa? Yuda. Yuda. Oke, Mas Yuda. Oke, sebentar ya. Karena ini cuma meraktekin aja.
Izin Pak, yang saya share screen yang ITCM ini ya Pak? Iya. Bapak sudah masuk Pak? Sekarang nggak bisa. Saya belum stop share. Oke, silakan. Oke. Di sini udah ada. Itu tolong dihilangin, Mas. Yang SK itu, hilangin semua dulu. Yang mana Pak? Yang SK. Oh, dihapus saja Pak. Yang mulai bawah. Oke. Enggak salah. Oke. Nah, sekarang intinya gini. Anda sudah mendapatkan responden sejumlah asumsi kalau salah 60 ya. Pokoknya inilah respondennya. Jumlah kunjungan dari tiap-tiap responden ke objek wisata itu ada yang sekali, ada 2 kali, 3 kali. Total biaya perjalanannya dari total kunjungan itu di kolom C gitu ya. Yang D itu ya. Nah, itu sosial ekonomi ada pendidikan, ada income, lamanya PJ itu lamanya waktu atau waktu gitu ya. 3, 2, 4 dalam jam. Oke. Nah, tentunya tadi kita menentukan surplus konsumen. Oke, surplus konsumen tadi kita menggunakan rumus yang kunjungan dibagi dengan 2 dikali koefisien dari B1, koefisien yang lebih ke biaya. Sehingga apa? Kita harus tahu dulu berapa koefisien travel cost-nya. Oke. Koefisien travel cost-nya untuk menentukan besarnya surplus konsumen. Oke, sekarang berarti Anda lengkapi dulu data regresnya. Yang ini langsung diregresi berarti Pak? Oke, regresnya. Oke. Oke, jumlah kunjungan. Oke, jumlah kunjungan. Total semua sampai set row terakhir. Oke. Dipengaruhi X1, X2, X3. Bisa nggak gitu keluar dia sampai ujungnya? Kalau punya saya nggak bisa. Oke, coba oke. Row-nya mau taruh di mana? Terserah. Oke. Oke, udah kan ketahuan di situ TC-nya minus 1071E. Taruh Mas di dekatnya kolom pertama. Itulah koefisien dari variabel total cost gitu ya. Travel cost. Sorry. Taruh itu angka itu di kolom G. H.
Nah, sekarang tinggal Anda hitung di G itu surplus konsumen dari setiap responden. Dari setiap responden. Yang rumusnya menggunakan V kunjungan, ya, V kuadrat, berarti kunjungan, jumlah kunjungan dari responden pertama dikuadratkan, dibagi min 2 kali koefisien atau beta 1. Yang kali yang tadi ketemu min 1. Semuanya. Ini kelas 64 ya. Iya, Pak. Oke, ini rata-ratanya dari total, average dari seluruh total ya. Rata-rata SK wisatawan berarti itu dibagi EK. Oke, tinggal Anda satu langkah lagi melengkapi data yang di atas tentang customer surplus. Nah, itu jadi surplus konsumen yang rata-rata kali total kunjungan. Nah, total kunjungan yang dimaksud di sini adalah data kunjungan annual yang 65.300 itu annual data. Tinggal Anda tadi sudah tahu kan berapa data rata-rata surplus konsumen di wisata tertentu per kunjungan. Yang 20 berapa itu? Kalau saya 20, Anda ketemu berapa itu? Sama. Sama nggak? Yang bawah. Tadi rata-ratanya berapa? Yang ini ya, Pak. Ya. Ini kok hasilnya beda ya? Ini Iya, betul. Cuman nggak data ini, hasil yang G. Rumusnya nggak nyampe. Hasilnya itu 7 jutaan. B 4 kuadrat, benar? V kuadrat dibagi 2 kali 1 min 1 tadi. Nah,
Nah, oke, oke. Ya, oke, berarti ke bawah. Sekarang nilai total ekonominya dari tadi bawah. Oke, sorry, bawah. Oke, totalnya ketemu 289, itu ketemu 2094 dibagi. Oke. Nah, ini kunjungan total nilai ekonomi wisata di situ adalah surplus konsumen per zona per individu yang hasil 20 tadi dikalikan dengan total kunjungan dalam 1 tahun gitu ya. Datanya 65.300. Oke. Oke, sama. Oke, gitu ya. Lebih simpel ya. Cuman sebenarnya kalau kita bicara data ini modelnya harus benar-benar fit ya. Ya nanti kalau Anda ingin yang ini benar enggaknya ya Anda harus baca ekonometrika gitu ya. Penentuan modelnya udah tepat enggak? Artinya kalau kita TC, EDU, INC, LPJ itu memang perlu masuk di dalam model ini enggak? Itu ada uji-ujinya dulu gitu ya. Oke, saya nggak akan masuk ke sana gitu karena ini ekonometrik advance itu ya. Ada uji-uji sehingga hasilnya itu secara statistik dan ekonometrik bisa diterima. Tapi kita asumsikan bahwa datanya udah modelnya udah fit, kemudian uji asumsinya sudah terpenuhi sehingga bisa diregres. Gitu. Nah, regresnya seperti ini kita gunakan untuk menentukan berapa nilai ekonomi kawasan wisata dengan cara pertama kita menentukan responden, di samping tahu data sekunder berapa tingkat kunjungan per tahun, bisa tahun sebelumnya, kemudian faktor apa yang mempengaruhi yang akan dipertimbangkan di dalam model ini untuk menentukan untuk mengungkap perilaku pengunjung, tentunya harusnya menggunakan uji model gitu ya. Apa aja ini model sudah jadi, kemudian kita regres sesuai dengan variabel X1 sampai Xn. Ketemulah di situ hasil regresinya. Ya, kita lihat kembali datanya variabel X1-nya apakah kemiringannya negatif, karena itu menggambarkan kurva permintaannya. Kalau udah negatif berarti ya oke. Kemudian Anda tentukan berapa surplus konsumen dari setiap responden gitu ya, dari setiap observan yang kita tanyai. Kemudian kita cari rata-rata surplus konsumen di wisata itu, kemudian kita bagi dengan jumlah responden yang kita miliki mendapatkan rata-rata surplus konsumen per wisata per kunjungan gitu ya. Sehingga data itu nanti yang ketemu 20 sekian Anda kalikan dengan data sekunder berupa total kunjungan ke kawasan itu, sehingga akan diperoleh nilai ekonomi kawasan wisata yang menjadi objek penilaian. Oke, nanti akan saya share. Silahkan yang mau bertanya, sekaligus saya mau melengkapi portal. Semua ada absen belum nih? Semua belum absen? Ayo absen. Hadir semua ya? Sudah ada 30 orang. Malah lebih nih. Berapa sih? 28, 29. Yang hadir malah di 30 nih. Oke, mungkin dari akademik ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Bisa diikuti? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang tingkat pendidikan itu, Pak, maksudnya itu apa ya, Pak? Yang angka-angkanya itu menunjukkan apa gitu? Oke, kalau saya berpendapat boleh jadi tingkat pendidikannya memang SD, SMP, SMA. Artinya kalau begitu menjadi bisa kode SMP 1, 2, 3. Bisa jadi ya kaitannya dengan jenjang kelas gitu. Kelas 1, kelas 9 gitu, Mas. Tapi kalau saya sih lebih memilih untuk menggunakan clustering. Tentunya nanti ketika kamu regres itu ada sendiri karena Anda menggunakan skala. Kalau
pendidikan dasar 1, pendidikan SMA 1. Gitu ya. Lupa saya apakah menggunakan profit atau logit. Artinya regresnya memilih olahnya juga nggak sesimpel yang seperti kita. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Oke ya, kalau di sini dia menggunakan 12, 13 berarti jenjang kelas bisa jadi pilihan. Oke, yang lain silakan. Saya sekarang itu nggak tahu, kalau dulu itu 3 SMA, 4 SMA itu. Kalau ketemu keponakan sekarang itu jawabnya kelas berapa? Kelas 13, Pak. Kelas 13 itu kelas berapa sih ya? Mungkin Anda menggunakan itu ya? Lulusan kalau ditanya kelas 12, kelas ini nggak sih ketika SD, SMP, SMA itu? Iya, Pak. Soalnya di BET tulisannya 12, Pak. Kelas 3. Gitu ya. Kalau saya enggak, itu ya 1, 2, 3, 6 SD, kalau SMA ya kelas berapa? 2 SMP gitu. Kalau sekarang itu kadang ya karena udah tua ya tanya 12 itu berapa tambah berapa ya, dari 6 tambah berapa? Berarti ini kelas berapa gitu. Maksudnya kelas berapa? SMA tingkat berapa gitu. Ya, kalau gini berarti bisa merujuk ke kelas. Karena kalau sekarang kelas. Oke, kalau di sini edunya menggunakan kelas. Tingkatan kelas. Oke, semua udah hadir. Ini belum saya isi peta dulu sebentar. Takutnya lupa. Oke, yang lain bisa mengikuti? Satu file. EDC ketika kelas 4. Simpan presensi. Oke, ada pertanyaan? Jelas semuanya? Nanti saya share bagi yang belum. Oh ya, sebentar, lupa saya. New. Oke, nomor berapa aja tadi yang mengerjakan? Yang mengerjakan 2 orang tadi? Nomor berapa? Absen 05, Pak. 05. Terus? 27, Pak. 27. Terus yang koreksi? 11, Pak. 11. Oke, terus yang tanya terakhir tadi? 27, Pak. 27. Oke, 27. Ada yang belum? Kayaknya ada yang tanya satu lagi tadi. Di awal. Ada? Udah semua ini? Halo, tes. Udah ya? Oke, kalau udah saya close. Oke, untuk hari ini saya kira cukup. Terima kasih perhatiannya. Dan hari ini dikumpul, tolong untuk yang tugas kemarin di GCR akan saya sampaikan linknya setelah perkuliahan saya tutup. Terima kasih perhatiannya. Selamat belajar, salam sehat. Tolong dipelajari bukunya. Supaya minggu depan kita sudah masuk ke metode yang lain dengan teori dan nanti simulasi. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.